Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Piala Asia 2023, pemain Vietnam sesumbar sudah kantongi resep hancur leburkan timnas Indonesia. Ternyata begini caranya. Sudah sangat busuk dan bobrok. FIFA bubarkan Piala Asia sekarang juga usai wasit biarkan bek Lebanon hantam pemain Cina. Jadi tuntutan keras saya sekarang juga. Media Amerika terkenal ESPN puji penampilan Marcelino Ferdinand, dijuluki pemain paling cemerlang timnas Indonesia. Idola Asia terbaru, begini faktanya. Piala Asia dihentikan, FIFA hukum berat AFC, timnas Indonesia diberi 3 poin di Piala Asia. Jadi tuntutan saya ke FIFA sekarang demi keadilan sepak bola. Kembali bergabung Saina Patinama, komentari buruknya wasit atas gol kontroversial Irak ke gawang timnas Indonesia. Piala Asia 2023, pemain Vietnam sesumbar sudah kantongi resep hancur leburkan timnas Indonesia. Ternyata begini caranya. Pemain Vietnam Pho Minh Trong menegaskan tekadnya untuk mengalahkan timnas Indonesia. Vietnam sekarang sudah mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi timnas Indonesia. Menjelang laga ini, skuad Vietnam telah mempelajari kekuatan timnas Indonesia. Cara yang dilakukan yakni dengan melihat video pertandingan timnas Indonesia dan menganalisanya. Lebih lanjut, Pho Minh Trong menjelaskan bahwa pelatih Vietnam, Philippe Troussier, sudah menyiapkan strategi untuk meraih hasil terbaik melawan skuad Garuda. Namun Pho Minh Trong tak ingin mengungkapkannya. Dari segi strategi sudah disiapkan pelatih. Saya tidak akan membeberkannya, dan kami selalu siap bertarung. Karena ini adalah pertandingan penting yang menentukan peluang timnas Vietnam untuk terus maju, kata Pho Minh Trong. Sudah sangat busuk dan bobrok. FIFA bubarkan Piala Asia sekarang juga usai wasit biarkan bek Lebanon hantam pemain Cina. Jadi tuntutan keras saya sekarang juga. Tonton video ini sampai selesai karena saya akan bongkar habis kelakuan bejat wasit yang bertugas di Piala Asia. Wasit Piala Asia 2023 kembali menjadi sorotan, kali ini pada laga Lebanon versus Cina yang diwarnai tendangan kungfu. Laga Lebanon versus Cina digelar dalam matchday kedua grup A Piala Asia 2023 di Stadion Al-Tumama, Qatar, Rabu (17 Januari 2024). Pertandingan yang berakhir imbang dengan skor 0-0 itu diwarnai insiden mengerikan pada babak pertama. Pemain Lebanon Khalil Kamis terlibat duel dengan pemain Cina Dai Wai Tsun pada menit ke-23. Usai menyapu bola, Khalil yang mengayunkan kaki ke udara justru menerjang wajah Dai Wai Tsun. Dai pun jatuh tersungkur usai wajahnya terkena kaki Khalil. Dia terlihat mengalami luka di wajah akibat terjangan tersebut. Insiden brutal tersebut sempat ditinjau oleh Video Assistant Referee (VAR). Namun demikian, wasit asal Korea Selatan Ko Hyung Jin justru tak menilai hal tersebut sebagai pelanggaran. Khalil Kamis pun terbebas dari kartu kuning maupun kartu merah setelah melakukan tendangan kungfu ke wajah pemain Cina tersebut. Usai laga, Dai Wai Tsun mengunggah foto yang menampakkan luka di wajahnya akibat tendangan Khalil.
Keputusan wasit Ko Hyung-jin yang tidak memberikan pelanggaran untuk Cina itu pun mendapat sorotan tajam dari netizen di media sosial. Hal itu juga memperpanjang catatan kontroversi wasit di Piala Asia 2023. Sebelumnya, timnas Indonesia sempat merasakan keputusan kontroversial dari wasit. Saat melawan Irak pada laga pertama grup D Senin (15 Januari 2024), timnas Indonesia kebobolan oleh gol goib pemain Irak, Osama Rashid. Dalam tayangan ulang terlihat pemain Irak sudah berada dalam posisi offside sebelum gol tersebut terjadi. PSSI pun langsung mengirimkan surat protes kepada AFC terkait kepemimpinan wasit pada laga kontra Irak tersebut. Media Amerika terkenal ESPN puji penampilan Marcelino Ferdinand, dijuluki pemain paling cemerlang timnas Indonesia. Idola Asia terbaru, begini faktanya. Gelandang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, kembali mendapatkan sorotan. Marcelino sukses mencetak gol penting saat skuad Garuda bertanding melawan Irak di babak penyisihan grup D Piala Asia 2023. Memanfaatkan umpan terobosan Yakob Sayuri dari sisi kanan, eksekusi berkelas Marcelino langsung menghujam gawang Irak. Meski bisa membalas gol, Indonesia harus menerima kekalahan dengan skor 1-3 di laga ini. Atas aksinya tersebut, media ternama asal Amerika Serikat, ESPN, memberikan sorotan khusus untuk Marcelino Ferdinand. Bahkan pemain muda KMS KD Inze ini dianggap salah satu sosok krusial di skuad Garuda. Artikel berjudul "Meski kalah, Indonesia dan Marcelino Ferdinand membuktikan bahwa mereka pantas berada di Piala Asia AFC" memberikan gambaran apiknya Marcelino tetap jadi aset berharga di timnas. Namun meski kalah, Indonesia dan beberapa pemain muda berbakat mereka membuktikan bahwa mereka layak berada di panggung terbesar di benua ini. Dan saat ini tidak ada talenta yang lebih cemerlang di barisan merah putih selain Marcelino Ferdinand dan bisa jadi idola Asia terbaru, tulis ESPN. Piala Asia dihentikan, FIFA hukum berat AFC, timnas Indonesia diberi 3 poin di Piala Asia. Jadi tuntutan saya ke FIFA sekarang demi keadilan sepak bola. Di sisi lain, media nasional Suara.com membuat artikel dengan judul yang menggemparkan publik. Mereka membuat judul bernama "Misteri Hilangnya Tayangan VAR, Timnas Indonesia Sengaja Digembosi Wasit". Apakah itu artinya video VAR offside itu sengaja dihapus untuk curangi Indonesia? Ini penjelasannya. Kekalahan yang dialami timnas Indonesia saat berjumpa Irak pada pertandingan pertama grup D Piala Asia 2023 turut diiringi sejumlah kontroversi. Salah satunya misteri hilangnya tayangan VAR pada laga ini. Padahal sebetulnya wasit asal Uzbekistan, Ilgiz Tantashev, sempat menjalin komunikasi dengan wasit VAR Salman Falahi Qatar dan asistennya Sivakorn Puudom Thailand. Dari hasil komunikasi ini, Ilgiz tetap mengesahkan gol tersebut. Selain itu, kontroversi lainnya yang mencuat ialah karena tayangan ulang insiden yang tampak dalam siaran langsung pertandingan timnas Indonesia kontra Irak hanya diambil lewat keputusan VAR yang menampilkan satu angle saja. Kembali bergabung Saine Patinama, komentari buruknya wasit atas gol kontroversial Irak ke gawang timnas Indonesia. Saine Patinama sudah kembali bergabung dengan timnas Indonesia di kamp latihan untuk Piala Asia 2023. Ex-pemain Viking FK itu langsung angkat bicara mengenai gol kedua timnas Irak yang dianggap kontroversial. Gol kedua Qatar berbau kontroversi.
Dalam sebuah fase permainan, Mohamed Ali terlihat dalam posisi offside. Bola lalu bergulir keluar kotak penalti Indonesia. Kemudian dalam sebuah serangan lanjutan, Rashid menaklukkan Hernando Ari berkat bola muntah di mulut gawang. VAR sempat mengecek proses terjadinya gol. Akan tetapi insiden offside itu malah luput dari pengamatan. Padahal situasi itu masih terjadi dalam satu sekuen serangan yang tidak bisa dilepaskan dari terjadinya gol ke gawang Indonesia. Patinama yang absen di laga tersebut angkat bicara mengenai gol kedua Irak. Ia merasa ada yang salah sehingga gol tersebut kemudian disahkan wasit. Saya pikir gol kedua pada laga melawan Irak itu offside. Ada masalah di situ. Tidak begitu bagus bagi kami. Namun kami tak bisa berbuat banyak dengan hal itu, ungkap Patinama. Jadi, kami harus mengambil pelajaran dari kejadian itu. Karena kami tak bisa berbuat banyak. Jadi kami harus fokus untuk pertandingan selanjutnya. Perlu berlatih lebih keras lagi, tandasnya.